Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasetran. Sesaat Ken Arok memejamkan mata, kedua telapak tangannya digosok-gosokkan. Joko Prahoro terbelalak ketika dari sela-sela jemari tangan Ken Arok mengepul asap keputih-putihan. Meski tipis namun terlihat dengan jelas sekali. Yang lain yang hadir di ruangan itu Apa yang dilakukan oleh Ken Arok pada saat itu sungguh-sungguh merupakan hal yang sangat menarik, membuat kami tercengang dan takjub. Joko Prahoro menjerit ketika Ken Arok memegang keningnya. Aku sempat melihat matanya sampai berair. Mungkin Joko Prahoro benar-benar merasa kesakitan. Ken Arok memang orang yang aneh. Pada dirinya merupakan paduan tempat berbagai sifat. Ken Arok bisa belas asih, akan tetapi juga bisa kejam tiada terkira. Benar, Kamaswara. Apa yang kau katakan benar. Pada akhirnya aku memang melihat semua yang kau katakan itu. Bagaimana nasib Joko Prahoro? Apa yang diperbuat Ken Arok yang masih muda belia itu benar-benar tidak terlawan oleh Joko Prahoro. Ia terkulai seperti kehabisan tenaga. Tatapan matanya kosong. Namun ada saatnya kembali menyala-nyala menyiratkan dendam. Tetapi Ken Arok ternyata tidak peduli dengan orang itu. Aku terpaksa mengancammu, dan aku akan membuktikan ancamanku ini jika Paman membandel. Paman harus kembali ke jalan yang benar. Paman jangan berangan-angan mempelajari ilmu yang tidak karuan itu. Jika Paman masih tetap melakukannya, aku akan kembali lagi. Meski Paman bersembunyi di ujung langit pun, Paman tidak akan lepas dari tanganku. Ingat, orang yang Paman puja-puja, ia aku kalahkan. Ilmuku jauh lebih tinggi dari yang dimiliki Joko Prahoro. Aku bisa berbuat apapun sesukaku. Camkan itu baik-baik, Paman. Sekarang, berbicara. Berjanjilah, Paman akan mengubah diri menjadi baik. Melupakan niat mempelajari ilmu setan. Mempelajari ilmu itu berarti Paman memang telah berniat merusak gadis-gadis untuk korban pemuasan nafsu. Bagaimana? Paman mau berjanji? Baik. Bagus. Sekarang tinggal kita lihat apa yang akan Paman Birowo lakukan. Jika Paman masih melakukannya, berbuat yang tidak baik, aku akan mencari Paman, kemudian melempar tubuh Paman ke laut selatan, agar menjadi santapan ikan-ikan. Mengerti? Kurang ajar bocah ini. Masih bocah berani mengancamku. Setan alas keparat. Apa yang baru saja Paman ucapkan di dalam hati? Paman mengupati aku, bukan? Tidak Ken Arok. Aku tidak mengupatmu. Tidak, percayalah. Aku sudah terlalu lama berada di sini. Aku akan pergi. Selamat tinggal semuanya. Ken Arok kemudian melangkah mundur hingga berdiri di tengah-tengah pintu. Ken Arok menjentikan jemarinya ke arah Poncowati sambil tersenyum aneh. Poncowati yang di kemudian hari lebih senang menggunakan nama Ki Juru Sungking itu terpaku di tempatnya berdiri dan mulutnya serasa terkunci. Namun sementara itu, bagaikan ada sesuatu yang menyelimuti tubuh Ken Arok, seolah udara yang bergerak menyelimutinya
bagaikan uap yang membuat bayangannya menjadi kabur dan semakin kabur untuk kemudian lenyap sama sekali. Arok lenyap dari pandangan mata Kameswara. Aku lihat kau mampu pula melakukannya. Ilmu melenyapkan diri itu namanya panglimunan. Dan ada berbagai jenis panglimunan yang ada, tergantung dengan cara bagaimana orang melakukannya. Ilmu melenyapkan diri atau panglimunan itu mempunyai ciri sendiri-sendiri. Akan tetapi, aku terkejut mendengar cerita ini, Ki Juru Sungging. Oh, kenapa? Bahwa Ken Arok ternyata juga menguasai ilmu itu. Selama bergaul dengan Ken Arok, aku tidak pernah melihat Ken Arok menggunakan ilmu melenyapkan diri. Kau sendiri, kau mempunyai ilmu panglimunan. Dari mana kau mendapatkan ilmu itu? Dari garis perguruanku sendiri, perguruan pesanggaran. Itu pun aku mempelajarinya belum lama, yaitu setelah aku menemukan kembali kitab kanuragan yang hilang itu dari tangan Boja Pradata yang telah mengambilnya. Bagaimana setelah Ken Arok itu menghilang, Ki Juru? Tentu saja apa yang dilakukan oleh Ken Arok itu sangat membekas di hatiku. Juga di hati adik-adikku, terutama Ponco Birowo. Kemampuan menghilang, melenyapkan diri, atau ilmu-ilmu aneh yang lain, seolah hanya ada di dalam dongeng-dongeng. Jika kemudian kami melihatnya langsung, tentu saja sangat mengaduk dan mengobrak-abrik hati kami. Ponco Birowo aku lihat terlongong-longong memandang ke arah Ken Arok itu menghilang. Dan manakala kesadaranku kemudian pulih kembali, aku justru menjadi kebingungan. Tidak tahu apa yang harus kuperbuat, terutama terhadap Joko Prahoro. Hari kemudian merambat siang. Di kandang kuda, Endang Werdatin menemuiku. Apa yang dibicarakan dengan Ki Juru? Ada apa? Aku telah melaksanakan tugas yang kau berikan, Kakak. Oh, bagaimana? Aku hanya menyimpulkan. Oh, bagaimana kesimpulanmu? Nampaknya Kang Bo Endang Rudati hamil. Sudah sepekan ini, tamu bulanannya yang semestinya datang, ternyata belum juga datang. Endang Rudati hamil? Iya, aku menyimpulkannya demikian, Kang. Kau yakin? Iya, tanda-tandanya terlihat. Semalam aku melihat Kang Bo Rudati muntah-muntah. Tanda-tanda itu sesuai telah beberapa lama ini. Kehadiran tamu bulanannya belum juga datang. Kakang Poncowati, bagaimana kalau Kang Bo Rudati benar-benar hamil? Apa yang kita lakukan? Apakah Joko Prahoro itu kita paksa untuk bertanggung jawab? Rahasiakan apa yang kau ketahui ini. Jangan sampai ayah tahu. Ayah akan kaget, dan itu membuatnya sakit. Sakit akan menyebabkan ayah menyusul ibu. Iya. Paham? Tetapi apa yang akan kita lakukan, Kakak? Entahlah. Tapi mungkin... Mungkin bagaimana, Kang? Bayi itu digugurkan. Kakak akan melakukan hal itu? Iya. Aku tidak mau mempunyai seorang ipar berperilaku bejat seperti binatang. Di luar sepengetahuan Poncowati dan Endang Werdatin, di balik dinding kandang, Ponco Birowo mendengarkan percakapan mereka. Nampak jelas Ponco Birowo berusaha menguasai gejolaknya sendiri. Ponco Birowo tetap bersandar di dinding, nafasnya bagaikan berhenti. Poncowati tertegun ketika lewat di depannya. Apa yang kau lakukan di sini, Birowo? Aku tidak melakukan apa-apa. Kau mendengar percakapan kami? Iya. Itulah hasil dari perbuatanmu. Adikmu hamil. Kalau kau masih menyimpan sedikit rasa malu, coba semaikan kembali rasa malu itu. Dan resapi bagaimana rasanya. Bagaimana rasa malu yang menebalkan wajah itu, manakala adikmu, adik kandungmu, hamil dengan cara yang tidak wajar seperti itu. Kalau kau masih bisa menggunakan otak yang berada di balik kepalamu itu, jangan beritahukan hal ini pada ayah. Ayah kita akan mati menyusul ibu.
Mengerti? Aku mengerti. Aku mau bicara. Pusatkan perhatianmu untuk pembicaraan ini. Rudati, aku mau bicara. Lihatlah aku. Hei, lihat aku. Ada apa? Pusatkan perhatianmu untuk pembicaraan ini. Gunakan akal. Jangan dahulukan perasaan. Aku tidak ingin membicarakan apapun. Aku yang ingin membicarakan, karena aku masih bisa berpikir waras. Aku berpikir lumrah. Kau hamil? Aku ingin mengetahui, apakah yang telah diperbuat Joko Prahoro kepadamu menyebabkan kau hamil? Hal ini penting ku ketahui, Endang Rudati. Karena kehamilan itu tidak boleh terjadi. Jangan sampai terjadi. Perbuatan terkutuk itu tidak boleh menjadi buah, karena buahnya akan terkutuk pula. Katakan, Rudati, bagaimana? Jangan menangis. Kuasai hatimu. Kuasai perasaanmu. Gunakan akal. Gunakan otak. Aku ingin mati. Aku ingin bersama ibu. Jangan berkata begitu, Rudati. Jangan putus asa. Apa yang kau alami jangan membuatmu mata gelap. Ayo. Berpikirlah wajar dan bertindaklah wajar dan masuk akal pula. Kau cukup menjawab. Katakan, apakah kau hamil? Jawab, apakah kau hamil? Kau tinggal menjawab. Ibu. Rudati, kau jangan membuatku jengkel. Kau tinggal mengatakan kau hamil atau tidak. Hanya itu. Ayo cepat jawab, Rudati. Atau kau ingin aku menamparmu? Kakang, jangan. Kakang yang justru tidak bisa menggunakan akal. Kau bisa membayangkan apa yang kemudian terjadi di dalam rumah kami itu, Kameswara? Tidak, Ki Juru Sungging. Bagaimana? Kehadiran Ken Arok memang menolongku. Menolong membetulkan kembali keadaan rumah kami. Namun keadaan yang berkembang membuat aku seperti akan gila. Aku seperti terkena penyakit gila. Aku terkena gejala-gejala gila. Kepalaku serasa retak pada saat telah kudapatkan kepastian Endang Rudati hamil. Benar-benar hamil. Bayangkan, apa yang harus kukerjakan? Bagaimana sikapku menghadapi perkembangan itu? Aku berusaha menutupinya. Tapi pada akhirnya, ayahku mengetahui. Ayah. Apa yang bisa dikerjakan oleh orang setua beliau? Pada saat itu, kepalaku benar-benar akan retak, Kameswara. Wajah ini menebal sekali. Seolah-olah di sini, di tengah-tengah jidat ini ada sesuatu yang berdenyut, dan akan meretakkan dindingnya. Kemudian aku mencari dukun. Dukun? Ya, dukun. Aku mencari dukun untuk menggugurkan bibit bayi yang ada di perut adikku. Aku benar-benar gila ketika aku berhadapan dengan dukun bayi itu. Pada saat itu, aku diombang-ambingkan perasaanku sebagai manusia. Diobrak-abrik. Aku hancur luluh lantak. Apa keperluanmu datang kemari? Aku bermaksud meminta pertolongan Kiai. Pertolongan apa? Berbicaralah langsung pada persoalannya. Aku membawa adikku, Kiai. Ia hamil. Kehamilannya tidak dikehendaki. Mohon agar Kiai berkenan menggugurkannya.
bakal bayi itu dirontokkan. Benar, Kiai. Namamu siapa, Nuk? Endang Rudati, Kiai. Endang Rudati. Benar ini kakakmu? Benar, Kiai. Pekerjaanku banyak menolong orang, tetapi menolong untuk yang seperti ini, aku tidak pernah. Aku sudah tua. Aku tidak mau Hyang Batara murka kepadaku. Tolong, Kiai. Tolonglah kami. Biarlah aku yang akan menanggung dosanya. Tolonglah, agar aib terkutuk yang akan menimpa keluarga kami ini bisa dihindari. Telah bulat keputusanmu. Apa salahnya jika kalian memberi kesempatan kepada bayi itu untuk hidup? Bapak calon bayi itu lelaki iblis, Kiai. Ia merusak adikku ini dengan pengaruh serulingnya. Tentu telah banyak korban-korban yang lain. Aku tidak ingin adikku mempunyai keturunan dari lelaki bejat seperti itu, Kiai. Lelaki bejat. Lalu apa artinya yang akan kau lakukan ini? Meski masih berwujud calon bayi, namun dia sudah memiliki nyawa seperti aku, seperti dirimu, seperti adikmu itu. Kalau kau bermaksud merontokkannya, berarti kau telah menjadi pembunuh. Bagaimana? Yang aku lakukan itu untuk menyelamatkan sebuah keadaan yang lebih besar. Biarlah aku yang menanggung dosanya, Kiai. Aku yang akan menanggung dosanya, Kiai. Tolonglah. Kau terus mendesakku, anak muda. Baiklah. Baik. Pekerjaanku memang menolong. Meskipun jenis pertolongan itu adalah pertolongan untuk perbuatan yang terkutuk seperti ini. Namun karena kau telah mengatakan bahwa kau akan menanggung dosanya, aku tidak keberatan. Tetapi aku mempunyai syarat. Apa syaratnya, Kiai? Calon bayi yang dibuang itu harus diberikan kepadaku. Untuk apa, Kiai? Untuk jamu. Itulah yang membuat perasaanku tiba-tiba menjadi porak-poranda, Kameswara. Mendengar jawaban dukun bernama Kisambang Angin itu, perutku langsung mual. Ketika aku menyadari keadaanku, Endang Rudati telah tidak ada. Ia berlari ketakutan. Aku segera berlari pula menyusulnya. Ki Juru paksa Endang Rudati untuk kembali? Tidak. Terkutuklah dukun keparat yang bermaksud memakan benih bayi itu sebagai jamu. Ia bukan manusia, tetapi iblis. Barangkali dukun itu memang bermaksud baik, Ki Juru Sungging. Bermaksud baik bagaimana? Dari awal ia telah berusaha mencegah niat Ki Juru Sungging. Dukun itu bahkan telah menasihati Ki Juru untuk tidak melanjutkan niat menggugurkan bayi itu. Syarat yang dibuatnya itu hanya sebuah cara untuk memukul hati Ki Juru. Dan nampaknya berhasil. Terbukti Ki Juru tidak berniat melanjutkan niat itu. Bukankah demikian? Ya, mungkin. Tetapi aku merasa sangat ngeri. Manakala membayangkan dukun itu akan menjadikan bakal bayi itu sebagai santapannya. Mengingat peristiwa itu, mau muntah saja aku rasanya. Jadi, Ki Juru telah membuang sama sekali niat untuk menggugurkan bayi itu? Iya. Aku merasa tidak mampu berpikir jernih lagi. Aku kehilangan pikiranku semula, bahwa Rudati tidak boleh mempunyai keturunan dari iblis itu. Pikiran itu hilang sama sekali. Akan tetapi, ketika pikiran itu sudah hilang, peristiwa itu justru terjadi. Apa, Ki Juru? Endang Rudati keguguran. Aku merasa gembira, Kameswara. Di luar dugaanku, Endang Rudati keguguran. Bibit bayi setan itu larut. Aku tidak perlu merasa berdosa karena menggugurkan bayi adikku. Bahwa niat itu pernah ada di dalam hatimu, itu sudah merupakan sebuah dosa, Ki Juru. Mungkin. Tetapi aku merasa bahwa aku belum berbuat. Itu yang meringankan perasaanku, Kameswara. Bagaimana dengan Joko Prahoro? Apakah sejauh ini ia masih berada di rumahmu? Iya. Aku sendiri kebingungan. Mengapa aku kehilangan minatku lagi untuk melampiaskan dendamku kepadanya?
Yang tersisa hanya rasa jijik, muak, dan mual melihatnya. Andai kata ia masih dalam keadaan yang sebenarnya, ia masih menguasai ilmunya, Ken Arok tidak melumpuhkan semua kemampuannya. Mungkin nafsuku untuk membalas sakit hati itu tetap berkobar. Apakah yang dialaminya itu menyebabkan ia menjadi sadar? Entahlah. Aku melihat tatapan matanya kosong seperti tidak berjiwa lagi. Endang Werdatin yang didorong oleh rasa kemanusiaannya bersedia memberinya makan. Itu pun aku tahu Werdatin melakukannya dengan berat hati. Aku sendiri merasa heran. Mengapa pada saat itu aku tidak mempunyai gagasan untuk segera mengusirnya? Ia masih berada di dalam bilik Endang Rudati. Walaupun ia telah dilepas dari pasungan, tetapi ia tidak mau beranjak dari tempat itu. Dan hal ini di kemudian hari ternyata masih menjadi persoalan panjang. Apa, Ki Juru? Di satu siang, Endang Rudati memasuki ruangan itu, menemui Joko Prahoro. Aku mendengar percakapan mereka dari balik dinding. Mengapa kau lakukan itu kepadaku? Mengapa kau perbuat itu kepadaku? Apa salahku kepadamu? Mengenalmu pun aku belum. Tetapi mengapa kau tega berbuat itu kepadaku? Jawablah, mengapa kau menodaiku? Joko Prahoro, jawablah, mengapa kau menodai aku? Aku minta maaf. Maaf? Kau meminta maaf? Iya, maafkanlah aku. Enteng sekali kau mengucapkannya. Minta maaf. Mudah sekali kau mengucapkannya, Joko Prahoro. Mengucapkan permintaan maaf semudah kau membalik tangan. Aku menyadari kini bahwa apa yang kuperbuat adalah suatu hal yang salah. Aku keliru dan aku menyesal. Dasar bajingan. Kau anggap persoalanmu denganku selesai hanya dengan permintaan maaf. Betapa enaknya. Kau bisa berbuat apapun seperti yang kau lakukan. Dan untuk perbuatan itu kau telah menyiapkan segudang kata-kata permintaan maaf. Apakah maaf itu akan mengembalikan keadaanku seperti semula? Apakah permintaan maaf itu akan mengembalikan ibuku yang sudah mati? Dengan Kakang Ponjetaksoko yang terpotong putus? Semua yang terjadi di rumah ini? Apakah semuanya itu akan pulih kesedia kala dengan permintaan maafmu? Perbuatanmu adalah perbuatan binatang. Ayo, akuilah itu. Bahwa perbuatanmu adalah perbuatan binatang. Akuilah bahwa kau adalah binatang. Ayo! Aku adalah binatang. Setan laknat kau, Joko Prahoro. Iblis kau! Kameswara, apakah kau pernah mengerti bagaimana jiwa seorang wanita? Tidak mungkin, Ki Juru. Selama ini aku merasa mengenal seseorang dengan dekat. Aku merasa seperti mengetahui segenap isi hatinya, cara berpikirnya. Tetapi ternyata aku salah. Wanita adalah sosok yang menyimpan banyak teka-teki, menyimpan banyak pertanyaan. Mengapa, Ki Juru? Tepat sekali. Maksud Ki Juru? Demikianlah yang terjadi pada adikku Endang Rudati. Aku tidak mengerti bagaimana ia berpikir. Menurutku apa yang dialaminya, apa yang dirasakannya, mestinya membuat ia dendam dan sakit hati kepada Joko Prahoro, membuatnya antipati. Ternyata tidak. Mengapa? Pada beberapa hari yang lewat, aku melihat Endang Rudati jatuh cinta kepada lelaki keparat itu. Sampai kemudian, di suatu malam, malapetaka itu terjadi. Kali ini menimpa Endang Werdatin. Jagat Dewa Batara. Endang Werdatin? Iya, benar-benar iblis Joko Prahoro itu. Aku tidak tahu dengan cara bagaimana ia menguasai Endang Rudati, menguasai jalan pikirannya dan mengendalikannya.
Yang jelas, ketika peristiwa yang menimpa Werdatin itu terjadi, adalah karena peran dari Endang Rudati pula. Maksudmu? Rudati membantu Joko Prahoro memperkosa. Werdatin, bangun. Bangunlah. Ada apa, Kang Bo? Bangunlah dulu. Kenapa? Ada apa, Kang Bo? Bantulah aku, Werdatin. Mumpung semuanya sedang tidur. Ada apa? Bantulah aku agar Joko Prahoro tidak mencampakkan aku. Kang Bo, pikiranmu telah teracuni oleh orang itu. Sadarlah, Kang Bo. Sadarlah. Gunakanlah penalaranmu. Bantulah aku. Kakang Poncowati. Jangan berteriak. Mereka tidak akan mendengarmu. Kakang Joko Prahoro telah menyebarkan sirep yang membuat semuanya tertidur lelap. Gila. Apa sebenarnya yang kau inginkan, Kang Bo? Kakang Joko Prahoro akan mencampakkan aku jika... Gusti Pangeran. Kang Bo, orang itu telah menghancurkan keluarga kita. Mengapa Kang Bo masih mau dipengaruhinya? Kang Bo, sadarlah. Aku akan sadar. Kakang Joko Prahoro juga akan sadar. Tetapi berilah ia kesempatan. Kesempatan apa? Layanilah dia. Kang Bo benar-benar gila. Gila. Setan itu telah mempengaruhi Kang Bo. Tolong! Kakang Poncowati! Tolong, Kakang! Tolong! Kau harus berkorban untuk Werdatin. Tidak. Dengan cara itu kau akan membantuku untuk menguasai ilmu yang telah dirusak oleh bocah bernama Ken Arok itu. Jangan! Jangan kau lakukan itu kepadaku. Nasibmu benar-benar buruk, Endang Werdatin. Benar-benar keparat Joko Prahoro itu. Malapetaka yang dialami oleh Endang Werdatin, adik bungsuku, adalah malapetaka yang menyempurnakan prahara yang selama ini membadai melanda rumah kami. Iblis itu telah pergi, membawa Endang Rudati serta mereka telah minggat, meninggalkan darah berceceran dari keperawanan adik bungsuku yang telah dirusak. Kasihan adik bungsumu, Ki Juru. Ya, Werdatin benar-benar terpukul. Ia goncang dengan keadaan lebih parah lagi dari apa yang pernah dialami oleh Rudati. Betapa tidak, apa yang telah menimpanya kali ini justru karena perbuatan kakaknya sendiri. Endang Rudati yang mengumpankannya kepada buaya darat itu. Tetapi aku tidak habis mengerti. Mengapa Joko Prahoro masih mampu menggunakan ilmu hitamnya? Bukankah Ken Arok telah membersihkan otaknya? Ada yang luput dari perhatian Ken Arok. Di balik pakaiannya, Joko Prahoro menyembunyikan sebuah kitab rontal yang berisi catatan ilmu hitam itu. Ketika Werdatin diperkosa, Werdatin meronta-ronta dan tanpa sengaja telah mencengkeram benda itu hingga terjatuh. Inilah kitab itu, Kameswara. Nampaknya ini catatan ilmu hitam yang dipelajari oleh Joko Prahoro itu. Jaran goyang. Jaran goyang. Jaran berarti kuda. Kuda yang bergoyang. Sebuah nama yang sesuai dengan jenis ilmu itu. Sebuah ilmu gendam kasmaran. Ki Juru pernah membacanya, mempelajarinya? Tidak, Kameswara. Aku cukup sadar untuk tidak terjerumus dengan mempelajari ilmu itu. Apakah Ki Juru mengizinkan jika kelak aku akan membacanya untuk menilai apa isi kitab ini? Aku tidak keberatan, Kameswara. Lanjutkan cerita itu, Ki Juru. Setelah malapetaka itu menimpa Endang Werdatin, bagaimana? Birowo, Tasoko, aku mau berbicara dengan kalian. Supaya ayah tidak menjadi semakin berat bebannya. Kita jangan berbicara di sini.
Bulan purnama bersinar terang benderang. Cahayanya menimbulkan bias gemerlapan di permukaan air sungai kecil yang berada di belakang rumah. Pada sebuah bendungan yang dipergunakan untuk membagi air yang mengairi sawah, Poncowati bermaksud membuka percakapan. Suara binatang malam bersaut-sautan. Beberapa ekor katak jantan saling berlomba memperdengarkan suaranya. Aku ingin mengetahui, bagaimana sikapmu sekarang? Apakah kalian masih berminat mempelajari ilmu setan yang bisa dipergunakan untuk merayu perempuan-perempuan itu? Kakang, pikiran itu sudah terhapus sama sekali dari pikiranku. Pertimbangkan sekali lagi, Ponco Taksoko. Kitab milik Joko Prahoro yang terjatuh itu ada di tanganku. Kalian bisa mempelajarinya kalau mau. Kalian berdua tidak perlu mempelajarinya lagi dari Joko Prahoro. Bagaimana? Tidak. Aku sudah tidak mempunyai keinginan untuk mempelajari kitab setan itu. Ilmu yang telah menyengsarakan kita sekeluarga. Bagaimana denganmu, Ponco Birowo? Lihat kitab ini. Dengan mempelajari kitab ini, perempuan secantik apapun akan jatuh bertekuk lutut di hadapanmu. Tidak. Aku sekarang menyesal. Ulahku telah menyebabkan keluarga kita berantakan. Jangan tergesa memutuskan untuk tidak mempelajari. Lihat kitab ini. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Bagus. Aku merasa bersyukur kalian telah menemukan kembali sikap dan jalan yang seharusnya. Sekarang dengarlah. Aku akan meninggalkan kalian berdua. Aku akan pergi melacak Endang Rudati dan keparat Joko Prahoro itu. Aku akan membeset kulit mereka. Ponco Taksoko dan Ponco Birowo saling berpandangan. Mereka merasakan ada sesuatu yang bergetar di dalam dada mereka ketika mendengar ucapan Poncowati itu. Maka semakin sadarlah mereka, semakin teriris hati mereka. Apa yang telah mereka perbuat terhadap pemujaan nafsu itu telah menjadi bencana besar yang menimpa keluarga. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.